Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita akan masuk ke beberapa parameter mutu ya untuk yang digunakan untuk mengetahui tingkat mutu dari minyak ataupun lemak ya. Untuk parameter mutu di sini ada 7. Yang pertama ini adalah asam lemak bebas ya. Ini kalau di istilah internasionalnya kita ketahui dengan free fatty acid atau FFA ya. Kemudian ada lagi angka iodin atau iodine value, kemudian ada lagi angka peroksida ataupun peroxide value. Nah, ini tiga parameter utama ini umum sekali dilakukan analisis untuk mengetahui mutu dari lemak atau minyak ya. Kemudian ada lagi indeks refraksi, refractive index yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian pengukuran kadar air, berapa kadar air dari minyak yang ataupun produk berbasis lemak yang kita miliki. Kemudian keberadaan dari impurities ataupun pengotor. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada persentase dari logam berat. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ada pengukuran kadar air dan logam berat. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kadar air atau ini menunjukkan seberapa banyak sih keberadaan air pada produk berbasis minyak dan lemak ya, karena air ini nantinya akan menghasilkan ataupun menyebabkan lemak menjadi terhidrolisis sehingga nanti mutunya akan lebih rendah. Oleh karena itu, untuk mengamati seberapa baik karakteristik minyak ataupun lemak yang kita miliki, kita perlu menganalisis kadar airnya. Kemudian ini ada juga logam berat ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa logam berat ini memiliki kemampuan untuk mempercepat proses autooksidasi sehingga dia nanti memungkinkan menghasilkan radikal bebas lebih cepat ataupun lebih banyak sehingga mutu dari minyaknya akan semakin lebih rendah ya. Jadi inilah beberapa parameter mutu yang bisa kita analisis untuk mengetahui tingkat mutu dari produk-produk yang berbasis minyak dan lemak. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan mengenai beberapa parameter mutu untuk produk-produk berbasis minyak dan lemak yang ditujukan untuk mengetahui seberapa baikkah mutu dari produk berbasis minyak ataupun lemak yang kita miliki. Yang pertama ini adalah asam lemak bebas atau free fatty acid ya. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa asam lemak bebas ini merupakan produk dari hidrolisis ya. Saya ulangi lagi bahwa asam lemak bebas ini adalah produk dari hidrolisis asam lemak ya. Keberadaan dari free fatty acid ini merupakan indikasi dari terjadinya reaksi enzimatik ataupun kimia yang menyebabkan hidrolisis dari asam lemak. Nah, tingkat dari free fatty acid ini atau asam lemak bebas itu dapat bervariasi ya, mau dari 2% sampai 3% atau 0,1%. Itu sangat bergantung dari bagaimana proses pengolahan ataupun penanganan dari minyak atau lemak tersebut ya. Misalnya daripada minyak mentah, dia memiliki tingkat asam lemak bebas 2-3%. Nah, kemudian ketika dilakukan pengolahan dengan cara penyulingan, itu nanti produk akhirnya minyaknya memiliki kandungan asam lemak bebas yang lebih rendah 0,1%. Nah, tentunya ini ada teknik-teknik yang dilakukan untuk menurunkan ataupun mengurangi asam lemak bebas ya. Kalau kita tarik lagi kalau kita ingat kembali ke materi sebelumnya bahwa hidrolisis ini dipengaruhi oleh keberadaan enzim ataupun keberadaan air ya. Jadi kalau produk minyak lemak kita itu mudah ataupun memiliki kadar air yang tinggi, maka dia bisa memungkinkan meningkatkan nilai asam lemak bebas. FFA atau free fatty acid ini dapat memiliki efek negatif yang signifikan pada karakteristik lipid ya, karena dia akan menghasilkan hidrolisis. Hidrolisis ini akan menghasilkan asam lemak bebas. Terutama tingkat FFA yang tinggi ini sering dikaitkan dengan aroma yang tidak menyenangkan.
terutama untuk asam lemak rantai pendek. Nah, ini kaitannya, kalau tadi kita berbicara oksidasi dia menyebabkan ketinggikan, dan hidrolisis pun dapat menyebabkan ketinggikan. Ya. Asam lemak bebas, ya, semakin banyak asam lemak bebas, maka akan menghasilkan aroma yang semakin tidak nikmat atau aroma yang tidak menyenangkan. Jadi, semakin tinggi nilai FFA-nya, maka semakin rendah mutu dari minyak ataupun lemaknya. Ya. Asam lemak bebas, ya, yang nilainya rendah itu menunjukkan bahwa minyak sawit, ya, atau produk berbasis minyak itu diolah dari mutu bahan baku ataupun buah yang baik, ya, yang segar, kemudian proses produksinya optimal, kemudian penanganan penyimpanan dan transportasinya yang baik, karena benar-benar menghindari terjadinya ketinggikan akibat hidrolisis dari lemak. Kemudian kita akan membahas mengenai parameter yang kedua, yaitu bilangan peroksida atau peroxide value. Peroksida ini diproduksi, ya, sebagai salah satu produk awal dari oksidasi lipid, sehingga hasil reaksi antara oksigen dan asam sebagai hasil reaksi antara oksigen dan asam lemak tak jenuh. Lagi-lagi kita bertemu dengan asam lemak tak jenuh. Ya, jadi asam lemak tak jenuh itu memang dia sangat rentan terhadap oksigen ataupun keberadaan air. Ya, jadi ini sangat dihindari sekali untuk penyimpanan. Untuk alasan ini, nilai peroxide value, ya, atau PV ini sering digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak oksidasi yang terjadi pada lemak. Ya. Peroxide value ditentukan sebagai konsentrasi zat yang mengoksidasi kalium iodida menjadi yodium dan dinyatakan dalam mili ekivalen peroksida per kilogram sampel. Nah, ini indikator seberapa banyak bilangan peroksida itu per kilogram sampel. Ya, jadi sangat dihindari sekali nilai peroxide value itu mengalami peningkatan. Ya. Nah, ini secara umum nilai bilangan peroksida yang lebih tinggi itu menunjukkan oksidasi ataupun kerusakan sampel lemak yang lebih besar atau lebih parah. Ya, jadi ini sama seperti asam lemak bebas, semakin tinggi nilainya maka mutu ataupun tingkat kerusakannya akan semakin tinggi ataupun mutunya menjadi lebih rendah. Ya. Berbeda dengan asam lemak bebas, yaitu dipengaruhi oleh hidrolisis, kalau bilangan peroksida itu dipengaruhi oleh proses oksidasi. Kemudian kita akan masuk ke bilangan iod atau iodine value. Ya. Iodine value ini merupakan rasio relatif antara asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam lemak alami ditunjukkan secara kuantitatif oleh bilangan iod ataupun iodine value. Nah, di sini lemak ataupun minyak yang memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, dia akan memiliki nilai iodine value yang tinggi pula. Sebaliknya, kalau dia lemak tak jenuhnya tinggi, maka nilai iodine value-nya akan rendah. Ya. Kita perlu melihat karakteristik dari produk berbasis minyak dan lemak yang kita miliki. Ya. Contohnya kita punya minyak goreng ataupun minyak sawit. Umumnya minyak sawit itu memiliki kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, ya, dibandingkan asam lemak tak jenuhnya. Oleh karena itu, asam lemak jenuh tinggi ini dia akan lebih stabil. Oleh karena itu makanya kita sering menyimpan minyak itu di ruangan, ya, karena dia untuk mengalami perubahan mutu itu sangat tahan, ya, sangat tahan. Sedangkan kalau minyak zaitun, kemudian olive oil dan lain sebagainya yang memiliki asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi, maka dia akan lebih rentan mengalami kerusakan. Ya. Nilai iodine value adalah indikator relatif stabilitas oksidatif, karena asam lemak jenuh jauh lebih tidak rentan terhadap oksidasi daripada asam lemak tak jenuh. Nah, untuk parameter mutu, memang terlihat bahwa keberadaan asam lemak jenuh tinggi itu memiliki mutu yang lebih tinggi, karena umumnya dia lebih stabil terhadap oksidasi maupun hidrolisis. Ya. Jadi lemak dengan iodine value tinggi itu lebih tahan terhadap ketengikan dibanding dengan nilai IV yang rendah. Semakin tinggi nilai iodine value, maka kualitas minyak itu akan semakin baik. Ya. Jadi semakin tinggi iodine value,
semakin tinggi juga indikasi minyak tersebut memiliki asam lemak jenuh, maka dia lebih stabil terhadap perubahan mutu. Nah, kemudian parameter selanjutnya adalah refraktif index. Ya. Refraktif index ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bisa mengukur tingkat kemurnian ataupun kualitas dari minyak ataupun lemak. Ya. Ini biasanya refraktif index untuk produk berbasis minyak dan lemak dalam bentuk cair. Minyak cair membiaskan cahaya tergantung pada komposisi lemak dengan cara yang sama seperti larutan gula membiaskan cahaya berdasarkan jenis dan konsentrasinya. Secara umum, indeks bias ini linear dengan bilangan iod. Ya, jadi untuk alasan ini, indeks bias umumnya digunakan sebagai indikator tingkat hidrogenasi. Semakin besar indeks biasnya, maka semakin rendah nilai ataupun kualitas dari minyak goreng. Ya, contoh minyak cair ini adalah minyak goreng. Nah, ini kita ambil salah satu kasus untuk 2 sampel minyak dengan frekuensi pemakaian. Nah, di sini akan diukur tingkat viskositasnya dan juga indeks biasnya. Ya. Kalau kalian lihat dari tabel ini untuk nomor 1 dan 2, ternyata semakin banyak pemakaian, ya, frekuensi pemakaian, maka indeks biasnya akan semakin tinggi, ya, baik dari minyak kelapa maupun yang minyak bermerek. Nah, di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin sering minyak itu dipakai kembali untuk memasak ataupun menggoreng atau lain sebagainya, itu dapat menurunkan mutu dari si minyak tersebut. Ya, jangan lupa di pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh dari suhu. Ya, suhu itu nanti dia bisa menurunkan mutu dari si minyak tersebut. Ya, jadi nanti indeks biasnya akan semakin tinggi. Sesuai dengan teori sebelumnya bahwa semakin tinggi nilai refraktif index, maka mutu dari minyak akan semakin rendah. Ya, jadi terlihat di sini kita menghindari sekali untuk menggunakan ataupun membeli produk yang digoreng ataupun dimasak lebih dari 1 kali. Ya, ini sangat dihindari sekali. Oke, selanjutnya pembahasannya adalah tentang parameter mutu dari minyak dan lemak, yaitu adalah persentase dari kadar air. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kadar air ini ada kaitannya dengan proses hidrolisis, sehingga memang sangat diharapkan untuk minyak ataupun lemak yang berkualitas tinggi itu memiliki kadar air yang sangat rendah. Nah, ini minyak sawit sebaiknya disimpan dengan kandungan air di bawah 0,15% untuk menjaga ataupun untuk mencegah terjadinya kenaikan asam lemak bebas dan kerusakan mutu akibat oksidasi karena proses hidrolisis. Ya. Nah, ini ada penjelasannya bahwa karena kadar air yang di bawah 0,15, dia akan berfungsi sebagai hydrolytic protection atau pelindung hidrolisis, ya, yang dapat melindungi kerusakan pada minyak itu selama penyimpanan dan transportasi. Tetapi bila kandungan air pada minyak atau lemak itu berada di atas 0,15%, selain hilang hydrolytic protection juga akan merusak oxidative stability yang akan menurunkan mutu minyak. Ya, jadi peran kadar air ini untuk mutu dari minyak atau lemak ini sangat penting, atau bisa kita bilang salah satu parameter mutu kritis, ya, dari produk berbasis minyak dan lemak. Kemudian yang selanjutnya yaitu parameter mutu, yaitu adalah logam berat. Ya. Nah, logam berat ini awalnya memang identik dari penggunaan bahan baku, ya, bahan baku. Nah, tetapi kita bisa lihat juga bahwa ada pengaruh dari peralatan ataupun mesin yang digunakan untuk mengolah sawit menjadi minyak, ya. Ini contohnya logam besi, ya, atau Fe, dan juga tembaga yang berasal dari korosi alat-alat yang digunakan untuk pengolahan, penyimpanan, dan transportasi. Ya, dia ini dapat menyebabkan terjadinya oksidasi, atau bahkan keberadaan logam berat ini dia mempercepat terjadinya oksidasi lemak. Ya. Kedua jenis logam tersebut ini bersifat prooksidan, ya, yang artinya itu dapat mengkatalisir ataupun mempercepat reaksi oksidasi sehingga dia akan merugikan. Nah, pembentukan senyawa hasil oksidasi ini sangat sulit dihilangkan pada proses refinery, dalam hal ini proses bleaching.
yang akan menurunkan stabilitas produk dan memperpendek umur penyimpanannya. Kemudian oleh karena itu, kandungan logam berat ya pada produk berbasis minyak ataupun lemak itu harus diupayakan seminimal mungkin, apalagi pada produk yang edible oil seperti minyak goreng ya, karena minyak goreng itu merupakan produk yang biasa kita konsumsi ya. Jadi sangat dihindari karena logam berat ya, walaupun jumlahnya kecil, tapi tubuh kita juga punya batasannya untuk bisa menahan jumlah logam berat yang kita konsumsi. Tentunya kalau semakin besar akan semakin berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita menghindari juga untuk produk berbasis minyak lemak ini memiliki kandungan logam berat yang tinggi. Ya, demikianlah penjelasan materi tentang mutu pada produk berbasis minyak dan lemak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.